Selamat malam, perkenalkan nama saya Dusan Malik dari Prodi Informatika dengan NIM 1124024. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari praktikum ke-9 yang berupa dapat kita lihat di modul praktikum Java Database Connectivity dan JDBC. Nah, pada pertemuan teori sebelumnya bahwa telah dibicarakan dengan teori Java Database-nya ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa Java itu bisa di connect kepada database. Nah, pada kali ini pada praktikum kami menggunakan database yang dari Postgres. Nah, sebelum memulai aktivitas praktikum, pertama kita perlu melakukan setup environment. Nah, di setup environment pada bagian B ini ada 3 tahap yang perlu kita ketahui atau paling intinya. Yang pertama itu setup SQL, clone proyek starter dan menjalankan pengujian starternya. Nah, pada ini kita ketahui sebelum memulai project perlu kita sambungkan ke dalam framework atau folder kerja kita bahwa jika tidak kita buat atau kita sambungkan saat menjalankan atau pengecekan di GitHub, maka akan terjadi X. Jika telah centang, maka yang pastinya Postgres SQL ini telah terhubung ke folder kita. Baru clone. Nah, ini merupakan kerangka kerja yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, setelah kita clone, maka pertama kita harus menghapus Git-nya ini. Git-nya ini untuk apa sih? Git-nya ini Git ini untuk eee, segala perubahan yang akan kita lakukan itu akan kita commit di dalam GitHub desktop. Nah, di sini di dalam GitHub desktop ini kita akan commit post origin view di GitHub. Nah, di sini kita akan melihat dari hasil kerja kita. Baik. Nah, pada praktikum latihan ini, di sini pada praktikum ini kita melakukan beberapa penambahan code programnya. Di sini ada entities repo service controller. Nah, aksesnya. Nah, di sini masing-masing pada bagian bab C ini atau bagian 3 ini, di mana kita membuat file atau folder baru yang berisi tes pengujiannya ini. Nah, setelah kita uji, kita juga akan seperti yang saya bilang tadi, kita commit dan kita push ke GitHub. Nah, di sini jika akan benar maka akan tanda checklist, jika salah akan tanda X. Nah, kita masuk ke dalam aktivitas praktikum. Nah, pada aktivitas praktikum di sini eh, pada aktivitasnya case-nya berupa aplikasi cashflow. Nah, yang di mana cashflow ini untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang. Nah, setelah itu kita langsung saja kita lihat code-nya. Nah, setelah masuk, kan tadi kan pertama telah melakukan setup-nya itu. Nah, setelah itu kita melakukan bagian aktivitas praktikum berupa aktivitas cashflow. Nah, pada bagian ini akan ada terbagi dua bagian, pertama itu search dan test. Nah, di bagian search ini yang pada bagian cashflow saya menambahkan beberapa bagian berupa di bagian controllernya ini cashflow controller, entities cashflow, repo service, cashflow service. Di bagian tesnya ini ada controller, entities, repo, dan service-nya ini sama juga yang pada bagian search main-nya ini dengan bagian tesnya ini. Nah, setelah itu oh iya, perlu kita ketahui ini tampilan dari yang saya bilang tadi, database yang saya buat, yang dimana servernya itu saya buat yang namanya localhost. Ya, di sini kita lihat ada database-nya, ada 7 database, 1 localhost, PBO database Tudus, Postgres Tax, Tax 2, T1. Nah, eh, setelah terhubung, maka di sini akan merupakan database session dengan apapun yang kita lakukan di sini, maka di sini akan tampil beberapa grafik-grafik dari ini grafik-grafik dari aktivitas kita nantinya. Lalu kita masuk ke dalam slide penjelasannya. Baik. Jadi di slide penjelasannya ini pertama ada aplikasi manajemen cash flow dengan Spring Boot. Ini untuk mempresentasikan pengembangan backend, REST API, JPI, CRUD, pencarian cepat, dan arsitektur MVC. Latar belakang pengembangan aplikasi cash flow.
Pertama, pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara sistematis untuk visibilitas arus cash. Kedua, pengelompokan data berdasarkan label untuk klasifikasi dan analisis cepat. Ketiga, histori perubahan untuk audit dan pelacakan versi catatan. Keempat, pencarian berdasarkan keyword untuk menemukan informasi penting dengan cepat. Kelima, gabungan fungsi memastikan keputusan keuangan yang tepat dan audit yang efektif. Tujuan manfaat aplikasi. Pertama itu ada memudahkan pengguna untuk mencatat pemantauan arus kas harian. Kedua, menyediakan REST API terstruktur untuk integritas frontend dan aplikasi lain. Ketiga, menyimpan data aman di database dengan fitur CRUD lengkap. Keempat, menggunakan service layer dan untuk pemisahan logika, meningkatkan maintainability dan skalabilitas. Kelima, memungkinkan integrasi mudah dan pengolahan data secara menyeluruh. Arsitektur visi pada aplikasi. Ini memisahkan tanggung jawab controller service repository. Nah, terbagi atas 4 bagian yang dimana masing-masing tujuannya. Pertama, pada bagian entity, mendefinisikan struktur data yang tersimpan di database. Repository mengakses database melalui JPA, queries, dan persistensi data. Ketiga, service, mengelola logika bisnis memproses data sebelum mengakses persistensi. Keempat itu ada controllernya ini menerima request dari klien dan mengarahkan untuk alur ke service. Ada entity cash flow dan struktur data. Atribut utama dan fungsi otomatis untuk systems. Ada 8. Pertama, UUID sebagai identifier unik untuk setiap node. Ada nama transaksinya berupa deskripsi singkat transaksi, amount jumlah uang, label kategori untuk pengelompokan, create AT dan update AT sebagai timestamp-nya. Ada on create mengatur create AT saat dibuat data dibuat, on update mengatur update AT saat data diperbarui. Ada struktur memastikan data lengkap dan perubahan waktu dapat dilacak. Fungsi cash flow controller dalam request HTTP. Nah, di sini ada 8 yang saya pakai. Yang pertama ada post cash flow, menambah get cash flow, get cash flow, mengambil data berdasarkan di sini ID. Ada put cash flow ID berdasarkan ID untuk memperbarui, date menghapus ID, get cash flow label mengambil daftar label, get ini untuk cari data dengan keyword, ada control plan request mendukung interaksi front end dan layanan lain secara efisien. Baru ada alur kerja request dan response aplikasi. Ada 5. Pertama, klien mengirim request. Kedua, setelah mengirim, ada kedua untuk mengontrol, menerima, dan memvalidasinya. Ketiga, service memproses logika bisnisnya. Keempat, repositori yang akan melakukan operasi database. Kelima, respon JSON-nya ke klien. Ada peran cash flow service dalam logic bisnis. Yang pertama, menyimpan data baru, memperbarui data lama, menghapus berdasarkan ID, pencarian dengan keyword, mengambil semua data, mendapatkan label unik, dan peran utamanya itu menjadikan jembatan antara controller repositorinya. Fungsi dan query di cash flow repository. Nah, pertama menggunakan JPA repository untuk operasi CRUD dasar dan integrasi Spring Data. Search by keyword, cari berdasarkan nama data label untuk fitur pencarian. Ketiga, find distinct label, ambil semua label unik untuk filter dan tag list. Baru query khusus dioptimalkan untuk performa dan filtering cepat. Kelima, desain repository mendukung proses pencarian filter dan skalabilitas. Keenam, contoh tambahan query-nya berupa query paging, sorting, indexing untuk respon cepat. Baru selanjutnya, fitur create menambah data cash flow. Pertama, klien kirim post. Baru kedua, controller menerima dan memvalidasi. Ketiga, memanggil service save. Keempat, mengeksekusi on create. Kelima, menyimpan ke database. Keenam, menyiapkan di proses aplikasi. Fitur update memperbarui data cash flow. Yang pertama, ada dari menerima request put. Baru ada memvalidasi ID. Ketiga, ada mengupdate field. Keempat, on update berupa date timestamp-nya. Kelima, simpan dan konfirmasi.
Fitur delete menghapus data cache lo. Yang pertama, type permintaan delete. Kedua, perlu memvalidasi. Ketiga, mengeksekusi dan menghapus. Keempat, mengirim respon. Kelima, memberi keamanan dan integritas. Fitur pencarian data dan keyword. Nah, pertama itu ada endpoint, get search menerima parameter keyword. Yang kedua itu repositori melakukan pencarian dinamis pada name, label, dan amount. Ketiga, menghasilkan hasil fleksibel dan cepat. Nah, fitur pengambilan label unik. Endpoint get query mengambil semua label unik dari database. Yang ini memungkinkan bahwa front-end menyediakan opsi filter berdasarkan kategori label. Ketiga, mempermudah penggunaan memfilter catatan cache flow sesuai kebutuhan. Keempat, meningkatkan performa query dan mengurangi beban pencarian berlebih. Kelima, cocok untuk integritas dengan UI drop-down, chips, dan autocomplete. Nah, kesimpulan dan potensi pengembangannya. Pertama, fitur lengkap perut pencarian menyimpan dengan aman dengan UUID dan timestamp otomatis. Kedua, arsitektur berisi implementasi MVC pemisahan tanggung jawab. Ketiga, pengujian tersedia untuk tes pada entity controller dan service. Keempat, siap dikembangkan opsi pengembangan seperti dashboard, analitik. Kelima, potensi lain. Pengembangan aplikasi mobile untuk akses lintas platform. Keenam, ringkasan fondasi code untuk skalabilitas dan fitur lanjut. Nah, setelah ini kita masuk ke dalam code yang akan kita jalankan pertama kali. Nah, saya akan menjalankan 2 kali. Setelah ini kita akan melihat pada bagian site index HTML. Pada bagian sini kita akan melihat pada bagian indeks HTML-nya. Harusnya ini build success hasilnya ya untuk di akhir. Nah, setelah build success maka kita masuk pada HTML dan akan melihat dari string to-do-nya. Nah, pada bagian string to-do-nya ini kita lihat ada original Delcom apps yang berupa startup info loggernya ini request login filter. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam bagian VN Spring Boot Run. Nah, di sini akan kita mengakses localhost. Nah, setelah kita run kita akan diberikan berupa localhost yang akan kita akses dan akan menuju web. Nah, ini. Nah, setelah itu di sini akan menampilkan hey, selamat datang di Spring Boot. Nah, setelah itu nah, seperti yang saya bilang tadi penggunaan GitHub-nya ini untuk pengecekannya. Menggunakan GitHub untuk pengecekannya pertama. Nah, di GitHub itu siapapun perubahannya akan direkam contohnya. Nah, kita sekalian juga melihat apa yang kita ubah. Kita commit, push. Kita view on GitHub. Nah, di sini masih pending atau diproses waktu di sini pengecekan code-nya. Jika benar di sini akan menandakan complete dengan tanda checklist, jika salah akan error yang berupa tanda X. Kita menunggu dari hasilnya.
Oke. Di sini ada, berupa tesnya tanda checklist yang di mana berarti code yang telah kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang, eee, dimau pada GitHub desktop. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang praktikum 9 berupa Java Database. Terima kasih.